Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Uni Uliana dan rekan saya Khofifatun Nufa. Kami dari kelompok 13 mata kuliah studi Quran Hadis akan menjelaskan tentang metode tafsir kontemporer dan hermeneutika Al-Quran. A. Metode tafsir kontemporer. Tafsir kontemporer memiliki dua kata, yaitu tafsir dan kontemporer. Secara etimologi, tafsir berasal dari bahasa Arab at-tafsiru, artinya memperlihatkan, memeriksa atau bermakna kata al-idhu wa syarhu, yaitu penjelas atau komentar. Sedangkan secara terminologi, tafsir adalah penjelas dari kalamullah atau menjelaskan lafaz-lafaz Al-Quran dan pemahamannya. Ada beberapa ulama berpendapat di antaranya. Menurut Syekh Al-Jazairi dalam Sahih Al-Tawjih, beliau menjelaskan bahwa tafsir adalah lafaz yang sukar dipahami oleh pendengar dengan mengemukakan lafaz yang sukar dipahami oleh pendengar dengan mengemukakan lafaz sinonimnya atau makna yang mendekatinya atau makna yang atau jalan mengemukakan salah satu dialah lafaz tersebut. Menurut Az-Zarkashi, tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan makna-makna kitab Allah yang diturunkan kepada. Sedangkan kontemporer bermakna sekarang atau modern yang berasal dari bahasa Inggris contemporary. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya waktu yang sama Sebagian pakar berpendapat bahwa kontemporer identik dengan modern. Keduanya digunakan saling bergantian. Dalam konteks peradaban Islam, keduanya dipakai saat terjadi kontak intelektual pertama dunia Islam dengan Barat. Maka dapat disimpulkan bahwa tafsir kontemporer adalah tafsir atau penjelasan ayat Al-Quran yang disesuaikan dengan kondisi kekinian. Perkembangan tafsir kontemporer pada abad ke-19 adalah abad di antara dunia Islam mengalami kemajuan di berbagai bidang. Di antaranya adalah ilmu tafsir. Banyak karya-karya tafsir hasil para ulama abad itu. Kajian tentang Al-Quran dalam hasanah intelektual Islam memang tidak pernah berhenti. Kemunculan tafsir kontemporer ini dipicu oleh kekhawatiran yang akan ditimbulkan ketika penafsiran Al-Quran dilakukan secara tekstual dengan mengabaikan situasi dan latar belakang turunnya suatu ayat sebagai data sejarah yang penting. Al-Quran melalui salah satu ayat yang memperkenalkan diri sebagai hidan atau petunjuk bagi umat manusia. Penjelasan terhadap petunjuk itu sebagai Al-Furqan. Al-Quran yang sangat sempurna, maka haruslah dipahami secara tepat dan benar. Upaya dalam memahami Al-Quran dikenal dengan istilah tafsir. Sekalipun demikian, aktivitas menafsirkan Al-Quran bukanlah pekerjaan yang gampang, mengingat kompleksitas persoalan yang dikandungnya serta kerumitan yang digunakannya. Dalam kaitan ini dapat dikemukakan bahwa redaksi ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana setiap redaksi yang diucapkan atau ditulis, tidak dapat dijangkau maksud secara pasti kecuali oleh pemilik redaksi tersebut. Meskipun demikian, upaya penafsiran Al-Quran tetap dilakukan karena di samping memang dirasakan urgent setiap saat, juga ada bukti kesejahteraan dari Nabi sendiri sebagai pengemban amanat itu sendiri. Sejarah mencatat penafsiran Al-Quran telah tumbuh dan berkembang sejak masa-masa awal pertumbuhan dan perkembangan Islam. Hal ini didukung oleh adanya fakta sejarah yang menyebutkan bahwa Nabi pernah melakukannya. Pada saat sahabat tidak memahami maksud dan kandungan salah satu isi kitab suci Al-Quran, mereka menanyakan kepada Nabi maksud dan kandungan salah satu kitab suci Al-Quran. Mereka menanyakan kepada Nabi. Dalam konteks ini, Nabi memang berposisi sebagai mubayyin, penjelas terhadap segala persoalan umat manusia. Penafsiran yang dilakukan Nabi memiliki sifat-sifat dan karakteristik tertentu. Di antaranya penegasan makna, perincian makna, kualifikasi makna, serta pemberian contoh. Sedangkan dari motifnya penafsiran
Nabi terhadap ayat-ayat Al-Quran mempunyai tujuan-tujuan, pengarahan-pengarahan, pembetulan atau koreksi. Sepeninggalan Nabi, kegiatan penafsiran Al-Quran tidak berhenti, tapi semakin maju atau meningkat. Munculnya persoalan-persoalan baru seiring dinamika masyarakat yang progresif, mendorong umat Islam generasi awal mencurahkan perhatian yang besar dalam menjawab problematika umat. Perhatian utama mereka tertuju kepada Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, maka upaya-upaya penafsiran terus dilakukan. Dalam menafsirkan Al-Quran pada masa itu, pegangan mereka adalah riwayat-riwayat yang dinukilkan Nabi. Penafsiran-penafsiran yang dilakukan para sahabat di atas di belakang nanti dikenal dengan tafsir bil matsur. Tafsir yang dilakukan para sahabat di atas di belakang nanti dikenal sebagai tafsir bil matsur. Tafsir yang disebut terakhir ini mendasari pembahasan dan disebut dengan tokoh tafsir kontemporer Muhammad bin Abdu bin Hasan bin Khairullah, lahir tahun 1265 di desa Mahal An-Nadsir. Tahun 1287 Hijriah, ia menjabat sebagai pemimpin desa Mahal An-Nasr. Tahun 1287 Hijriah, ia menjabat sebagai redaksi dari majalah resmi Al-Waqi Al-Masyhirah. Tahun 1303 Hijriah, ia mengajar di Madrasah As-Sultaniyah. Maka itu, ia mengarang kitab Risalah At-Tauhid, menerjemahkan Alat dan Dahiriyah. Ketika di Astanah, ia membagi manusia menjadi 3 untuk belajar agama. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Habibatun Nufa. Prinsip dan berbagai orientasi dan pendekatan dalam tafsir kontemporer. Ada perbedaan prinsipal dalam tafsir Al-Quran di abad kontemporer dengan abad-abad sebelumnya. Prinsip-prinsip tersebut dibangun pada paradigma yang ada di abad ini. Paradigma itu sendiri lahir atau dirumuskan oleh para ahli karena tafsir menghadapi berbagai tantangan di atas. Beberapa ulama menyimpulkan bahwa paradigmanya sebagai berikut. Yang pertama, tafsir kontemporer ini bersemangat mengembalikan Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Sebelum itu, Al-Quran bagi mufasir kontemporer diasumsikan sebagai wahyu yang progresif. Maka mereka mengembangkan suatu model pembacaan yang lebih kritis dan produktif. Ali Arhabi menjelaskan bahwa pembacaan kritis pada Al-Quran adalah pembacaan atas teks Al-Quran yang tidak terbaca dan ingin menyingkap kembali apa yang tak terbaca itu. Kedua, berbeda dengan tafsir klasik yang berkonsentrasi pada kajian makna kata dari segi i'rab dan penjelasan segi teknis kebahasaan yang dikandung oleh redaksi ayat, maka paradigma tafsir kontemporer lebih menitik beratkan pada kajian epistemologis, metodologis. Penitik beratan aspek tersebut melahirkan pandangan yang mencoba mencari ada apa di balik teks Al-Quran, karena yang diinginkan mereka hasil pembacaan yang produktif terhadap Al-Quran, bukan pembacaan yang repetitif. Mereka tidak berhenti pada pemaknaan literal dari ayat-ayat Al-Quran, karena yang mereka cari adalah maksud dan tujuan dari makna-makna literal dari ayat-ayat tersebut. Yang ketiga, berbeda dengan tafsir klasik yang menggunakan praktek penafsir yang linear atau mistik seperti diurai di atas, tafsir kontemporer memiliki paradigma yang bernuansa hermeneutik. Menurut Roger Trick, hermeneutika merupakan suatu model penafsiran terhadap teks tradisional atau klasik, di mana suatu permasalahan harus selalu diarahkan agar teks selalu dapat dipahami pada konteks kekinian yang situasinya berbeda. Nuansa hermeneutika yang menonjol pada tafsir kontemporer membuat mereka selalu curiga pada adanya kepentingan ideologis yang ada di balik teks tersebut. Poin ini yang membuat tafsir kontemporer selamat dari sektarianisme seperti yang pernah dialami oleh mayoritas tafsir klasik. Keempat, paradigma tafsir yang
terakhir ini adalah konsekuensi logis dari 3 paradigma di atas. Karena tafsir kontemporer itu didasarkan pada semangat membuktikan Al-Quran sebagai hidayah, maka paradigma tafsir kontemporer itu kritis dan ilmiah. B. Metode tafsir hermeneutika. Hermeneutika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani hermenen, yang berarti menafsirkan, atau hermenia, yang berarti penafsiran. Sedangkan secara terminologi, dalam makna umum hermeneutika diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi tahu dan mengerti. Menurut Zygmunt Bauman mengatakan bahwa hermeneutika adalah upaya menjelaskan dan menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan atau tulisan yang tidak jelas, kabur, samar, remang-remang, dan kontradiktif yang menimbulkan kebingungan bagi pendengar atau pembacanya. Sedangkan menurut Nurhalis Majid dalam bukunya Komarudin Hidayat mengatakan bahwa hermeneutika adalah pemahaman atau pemberian pengertian atas fakta-fakta tekstual dari sumber-sumber suci Al-Quran dan Al-Sunnah sedemikian rupa sehingga yang diperlihatkan bukanlah hanya makna lahirlah dari kata-kata teks suci itu, tetapi lebih-lebih makna dalam, batin, inward meaning yang dikandungnya. Sejarah hermeneutika. Sebagai istilah ilmiah, hermeneutika diperkenalkan pertama kali sejak munculnya buku dasar-dasar logika Perihermeneias karya Aristoteles. Sejak saat itu pula konsep logika dan penggunaan rasionalitas diperkenalkan sebagai dasar tindakan hermeneutis. Konsep ini terbawa pada tradisi beberapa agama ketika memasuki abad pertengahan Medieval Age. Hermeneutika diartikan sebagai tindakan memahami pesan yang disampaikan Tuhan dalam kitab sucinya secara rasional. Dalam tradisi Kristen, sejak abad 3 Masehi, gereja yang kental dengan tradisi peripatetik menggunakan konsep tawaran Aristoteles ini untuk menginterpretasikan Alkitab. Sedangkan dalam tradisi filsafat Islam, ulama kalam menggunakan istilah takwil sebagai ganti dari hermeneutika untuk menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat. Ketika Eropa memasuki masa pencerahan Renaissance dari akhir abad 18 Masehi sampai awal 19 Masehi, kajian-kajian hermeneutika yang dilakukan pada abad pertengahan dinilai tidak berbeda sama sekali dengan upaya para ahli filologi klasik 4 tingkatan interpretasi yang berkembang pada abad pertengahan, yaitu literal exegesis, allegoris exegesis, tropological exegesis, dan eschatologis exegesis, direduksi menjadi literal dan grammatical exegesis. Pemahaman ini diawali oleh seorang ahli filologi bernama Ernesti pada tahun 1761 dan terus dikembangkan oleh Friedrich August Wolff dan Friedrich Asch. Hermeneutika kemudian keluar dari disiplin filologi, bahkan melampaui maksud dari 4 tingkatan interpretasi abad pertengahan ketika Schleiermacher menyatakan bahwa proses interpretasi jauh lebih umum dari sekedar mencari makna dari sebuah teks. Ia kemudian menjadikan hermeneutika sebagai disiplin filsafat yang baru. Hal tersebut disetujui dan dikembangkan oleh Wilhelm Dilthey di ujung abad 19 Masehi. Ia memadukan konsep sejarah dan filsafat serta menjauhi dogma metafisika untuk melahirkan pemahaman yang baru terhadap hermeneutika. Ia kemudian memahami bahwa proses hermeneutika adalah sesuatu yang menyejarah sehingga harus terus-menerus berproses di setiap generasi. Walaupun melahirkan pemahaman yang tumpang tindih,
Hubungan keilmuan yang dinamis akan sangat berperan untuk menyatukan kembali pemahaman dalam sudut pandang yang bersifat abad 20 Masehi. Ditandai sebagai era postmodern dalam sejarah filsafat barat, fenomenologi lahir sebagai paham baru yang merambah dunia hermeneutika. Adalah Martin Heidegger yang mengatakan bahwa proses hermeneutis merupakan proses pengungkapan jati diri dan permasalahan eksistensi manusia yang sesungguhnya. Usahanya mendapat respon positif dari Hans-Georg Gadamer yang kemudian memadukan hermeneutika Heidegger dengan konsep estetika. Keduanya sama-sama sepakat bahwa yang ada berusaha menunjukkan dirinya sendiri melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia. Terutama bahasa abad 20 Masehi ditandai sebagai era postmodern dalam sejarah filsafat barat. Fenomenologi lahir sebagai paham baru yang merambah dunia hermeneutika adalah Martin Heidegger yang mengatakan bahwa proses hermeneutis merupakan proses pengungkapan jati diri, dan Heidegger yang mengatakan bahwa proses hermeneutis merupakan proses pengungkapan jati diri dan permasalahan eksistensi manusia yang sesungguhnya. Usahanya mendapat respon positif dari Hans-Georg Gadamer yang kemudian memadukan hermeneutika Heidegger dengan konsep estetika. Keduanya sama-sama sepakat bahwa yang ada berusaha menunjukkan dirinya sendiri melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia, terutama bahasa. Hermeneutika di akhir abad 20 Masehi mengalami pembaharuan pembahasan ketika Paul Ricoeur memperkenalkan teorinya. Ia kembali mendefinisikan hermeneutika sebagai cara menginterpretasi teks, hanya saja cara cakupan teks lebih luas dari yang dimaksudkan oleh para cendekiawan abad pertengahan maupun modern, dan sedikit lebih sempit jika dibandingkan dengan yang dimaksudkan oleh Heidegger. Teks yang dikaji dalam hermeneutik Ricoeur bisa berupa teks baku sebagaimana umumnya, bisa berupa simbol maupun mitos. Tujuannya sangat sederhana, yaitu memahami realitas yang sesungguhnya di balik keberadaan teks tersebut. Prinsip penafsiran pendekatan hermeneutika. Menurut Komarudin Hidayat, dalam hermeneutika ada dua mazhab hermeneutika, transcendental dan mazhab historis psikologis. Yang pertama berpandangan bahwa untuk menemukan suatu kebenaran dalam teks tidak harus mengaitkan pengarangan, karena sebuah kebenaran biasa terdiri otonom ketika tampil dalam teks. Yang kedua berpandangan bahwa teks adalah eksposisi eksternal dan temporer saja dari pikiran pengarangnya. Sementara kebenaran yang hendak disampaikan tidak mungkin terwadahi secara representatif oleh kehadiran teks. Contoh penafsiran pendekatan hermeneutik. Di antara contoh dari hermeneutika Al-Quran adalah penafsiran Syahrur terhadap surat An-Nisa ayat 13-14 yang melahirkan sebuah teori baru dalam menetapkan hukum. Teori ini ia sebut dengan Nazariyat al-Hudud atau teori terbatas. Syahrur mencermati penggalan surat An-Nisa ayat 13 tilka hududullah yang menegaskan bahwa pihak yang memiliki otoritas untuk menetapkan batasan-batasan hukum adalah hanya Allah semata. Dia berpendapat bahwa otoritas penetapan hukum, hak al-tasyrih, hanya dimiliki Allah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, walaupun beridentitas sebagai Nabi dan Rasul, pada hakikatnya bukanlah seorang penuntut hukum yang memiliki otoritas penuh atau al-syari. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pelopor ijtihad dalam Islam.